Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 4 yang saya banggakan, jumpa lagi di video kali ini pada pertemuan yang kedua materi akidah akhlak tentang indahnya kalimat thayyibah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa, membaca suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang yang ada di sekitar kita. Biniyati doa wal qabul bisiril al-Fatihah. Doa selesai. Langsung saja kita bahas yang sudah kita bahas di video yang pertama, yaitu bunyi kalimat thayyibah, hauqalah dan artinya. Masih ingatkah anak-anakku bagaimana bunyi kalimat thayyibah? Mari kita bersama-sama baca. Apabila ada orang tuanya, kita bersama-sama baca kalimat thayyibah, hauqalah dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, la haula tidak ada daya upaya, wala quwwata dan tidak ada kekuatan, illa billahi kecuali kekuatan Allah atau pertolongan Allah, al-aliyyi yang maha luhur, al-adimi yang maha agung. Doanya masih ingat anak-anak? Doanya, ayo, siapa yang masih ingat? Yang masih ingat kita baca bersama-sama. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Sekali lagi, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Sekali lagi, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah. Ini sudah kita pelajari di video yang pertama. Ayo, masih ingat kapan itu? Ya, ada selesai sholat. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Kalau kita mempunyai cita-cita. Terus apa lagi, anak-anak? Ya betul. Sudah. Apalagi? Ayo coba diingat-ingat kapan kita waktunya untuk membaca kalimat thayyibah, hauqalah. Ketika mendengar ada musibah. Ketika apa lagi? Ayo. Ketika kita berdoa dan lain sebagainya. Oke. Itulah waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah, hauqalah. Dan yang akan kita pelajari kali ini adalah keutamaan mengucapkan kalimat thayyibah. Ini ada penilaian. Dan langsung saja materi yang akan kita pelajari atau subbab yang selanjutnya yaitu mengucapkan kalimat thayyibah. Keutamaan mengucapkan kalimat thayyibah.
Langsung saja kita klik di sini. Iya. Apa saja itu? Yang pertama, dapat menghapus dosa. Kalau lisan kita biasakan mengucapkan kalimat thayyibah hauqolah setelah sholat, kita baca kalimat thayyibah hauqolah, sebesar apapun dosa kita maka akan diampuni Allah. Tapi ingat, jangan sekali-kali jadikan kalimat hauqolah ini untuk menghapus dosa. Nanti malah sampean berbuat dosa terus, wah gampang, nanti saya mengucapkan kalimat thayyibah. Bukan semudah itu. Tapi ini salah satu cara dapat menghapus dosa. Yang kedua, termasuk amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Amalan-amalan yang kekal. Kekal itu artinya abadi, tidak akan pernah hilang. Dan amalan yang soleh, artinya amalan yang sangat baik. Ketika kita sering membaca kalimat hauqolah, bahwa kita itu tidak bisa apa-apa melainkan pertolongan Allah. Yang ketiga, keutamaannya salah satu harta simpanan di surga. Jadi setiap bacaan kita yang kita baca, kalimat hauqolah yang kita baca itu akan berupa tabungan atau simpanan kita nanti kelak di surga. Jadi ada beberapa pintu surga yang di situ siapa yang sering membaca kalimat hauqolah, disitulah pintu yang akan dilewati oleh orang yang membiasakan diri, lisannya, mulutnya itu dibiasakan mengucapkan kalimat thayyibah hauqolah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum baca istighfar dalam sholat fardu, dalam zikir sholat fardu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baru afdhalu dzikri qaulu ta'ala falam annahu. Nah itu. Jadi ketika sampeyan selesai sholat, jangan sekali-kali sampean jangan sekali-kali sampean langsung bablas, artinya langsung pergi tanpa mengikuti imam zikiran, karena ada salah satu lafadz yang di situ sebagai harta simpanan sampean semua kelak di surga. Jadi walaupun orang yang tidak kaya, tetapi kaya dalam melafatkan, membiasakan lisannya membaca kalimat hauqolah, maka begitu banyaknya simpanannya yang ada di surga nanti. Yang keempat, merupakan tanaman di surga. Jadi tanaman yang akan kita tanam besok ketika kita sudah meninggal, kita punya tanaman atau kelak atau tidak itu tergantung amaliyah kita dalam berbuat baik. Dalam lisan kita sering mengucapkan kalimat thayyibah, salah satunya yaitu kalimat hauqolah, termasuk salah satu pintu surga. Jadi pintu surga itu ada banyak sekali, ribuan. Ada yang masuk pintu surga karena dia sabar, ada yang masuk pintu surga karena dia sering membaca istighfar, ada yang masuk surga karena dia sering bersedekah, ada yang masuk surga karena orang itu menolong anjing yang sedang kelaparan, yang sedang kehausan. Nah, itu ada ceritanya. Ada orang perempuan
yang tahu berjalan kemudian mengerti sosok seekor anjing yang sedang kehausan, kemudian dia mengambilkan minum dan diberilah minum anjing itu, kemudian orang wanita itu meninggal dan masuk surga itu. Jadi ini salah satu. Jadi banyak sekali kuncinya masuk surga itu. Salah satunya yaitu membiasakan diri, lisan kita membaca kalimat-kalimat thayyibah. Dari kelas 1 sampai kelas 4 tentunya ada banyak sekali kalimat thayyibah yang sudah sampean pelajari. Alhamdulillah, hamdalah. Kalimat thayyibah tahmid, kalimat thayyibah tasbih sudah sampean pelajari. Yang kali ini adalah kalimat thayyibah hauqola. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Bagaimana caranya kita sudah diberi kuncinya masuk surga, tinggal kita sendiri. Apa mau mengambil kunci itu atau kita sepelekan saja? Tergantung sampean sendiri. Kalau sampean sering membiasakan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, lisan kita selalu dibiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqola, maka sampean sudah mengantongi atau memiliki salah satu kunci dalam untuk bisa masuk salah satu pintu surga. Nah, ini materi yang sudah kita pelajari, bahwa kelima ini adalah beberapa keutamaan dalam melafatkan. Ketika kita terbiasa melafatkan kalimat hauqola, maka keutamaan yang akan kita dapat salah satunya diantaranya yaitu ini. Tergantung sampean. Dan mari kita biasakan mulut kita, lisan kita dijaga, tidak asal ngomong. Yang ngomong itu wajar kalau manusia itu sering ngomong, tapi harus kita batasi. Nah, cara lebih-lebih kita membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat thayyibah, salah satunya hauqola yang sudah kita pelajari ini. Ya, materi keempat, ketiga materi ini sudah kita pelajari, kemudian ada evaluasi sedikit penilaian. Ya, ini kemarin sudah sampean kerjakan atau belum, saya tidak tahu. Dan nanti ngerjakannya, kalau yang sudah, tidak usah difoto kemudian dikirim ke saya, tidak usah. Saya cek tugas-tugas sampean ketika sekolah sudah masuk. Dan ini ada kotak harta karun, 2 kotak harta karun yang di dalamnya itu berisi apa kira-kira? Kita klik di sini. Ya. Oh, di kotak harta karun yang berwarna hijau ada hikmah yang terkandung dalam materi yang sudah kita pelajari. Hikmahnya apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah ini termasuk sahabatnya kan Nabi Muhammad. Berkata, siapa yang berkata bismillah, bismillah juga termasuk kalimat thayyibah yang sudah sampean pelajari di kelas sebelumnya, atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh ia telah mengingat Allah. Jadi kita biasakan baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah. Sungguh ia telah mengingat Allah. Ini cara kita mengingat Allah. Bismillah dengan menyebut asma Allah. Siapa yang berkata alhamdulillah, hamdalah, sungguh ia telah bersyukur kepada Allah. Ketika kita mendapatkan suatu keberkahan, suatu kenikmatan, kita membaca hamdalah. Sesudah belajar membaca hamdalah.
sesudah minum baca hamdalah, sesudah makan baca hamdalah. Ini kita biasakan pada setiap hari di kehidupan hari-hari kita. Siapa yang berkata la ilaha illallah, ini kalimat tauhid, maka ia telah mentauhidkan Allah. Jadi mentauhidkan Allah ini maksudnya apa? Mengesahkan Allah bahwa la ilaha illallah, la ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi tidak mungkin orang Islam itu tidak baca kalimat tahlil, tidak mungkin. Syahadat, di dalam syahadat itu ada kalimat tahlil. Maka kalau sampai sudah kelas 4, maka wajib mengikuti apa? Kegiatan bulanan GMI Baitur Rahman, yaitu tahlil keliling. Itu sampean ikuti, maka sampean sudah apa? Mentauhidkan Allah. Dan siapa yang berkata la haula wala quwata illa billah, maka sungguh ia telah berserah diri sepenuhnya, dan kalimat itu akan menjadi harta simpanan baginya di surga. Ketika kalimat ini kita biasakan setiap hari, jangan sampai kita tidak membaca kalimat-kalimat thayyibah dalam hari-hari kita. Ini. Kemudian di kotak yang ke warna merah, ini ada apa? Di kotak warna merah. Nah, ini. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan dengan benar. Pertanyaan yang pertama, kita dianjurkan untuk selalu melafalkan kalimat thayyibah hauqolah. Tulislah lafaz kalimat hauqolah dengan benar. Nah, ini sampean tulis la haula wala quwata, dan selanjutnya ya, la haula. Ini saya coba, nah, haula. Saya hanya mencoba ya, ini jelek sekali karena memakai mouse atau ini seperti ini ya, mouse itu. Nah, jadi oke, selanjutnya kalimat hauqolah mengandung makna meminta pertolongan kepada Allah. Tulislah secara lengkap arti kalimat hauqolah. La haula apa tadi? Yang ketiga, setelah mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah mengerjakan sesuatu, kita belajar, kemudian apa yang seharusnya kita lakukan? Jika kalian hendak bepergian keluar rumah, doa apa yang harus dilafalkan? Doa apa yang sampean biasakan ketika keluar rumah? Doa apa yang biasa sampean lafalkan? Nek sampean ajenge medal saking griya ndongane napa? Apa angger sluntung langsung keluar rumah? Bu pamit ajenge dolanan. Langsung keluar rumah tanpa membaca doa. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama ya, soal ini yang keempat. Yang kelima, kalimat thayyibah hauqolah mengandung beberapa keutamaan. Sebutkan 6 keutamaannya. Nah, sebutkan 6 keutamaan kalimat hauqolah. Baru saja kita pelajari di video kali ini, dan sebelum kita mengakhiri jadi sudah kita pelajari bab kalimat thayyibah di pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini, pada bab kali ini bisa bermanfaat, dan lisan kita terbiasa dengan membaca kalimat thayyibah. Bismillah, basmalah, hamdalah,
tahlil, hauqolah dan lain sebagainya. Semoga lisan kita selalu terjaga, sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Sebelum kita mengakhiri pada pertemuan kali ini, marilah kita membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Coba sampean ikut baca juga ya, jangan hanya menonton. Kalau ada orang tua mohon untuk didampingi, kita baca Rabbi fanfa'na 3 kali bersama-sama. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.